Setiap kata yang dikatakan Qin Yichen sepertinya menusuk hati Night King Arthur. Arthur menundukkan kepalanya dan melihat pedang kemenangan yang menyertai kehidupan legendarisnya. Dewa tertinggi benar. Pedang ilahi yang ditarik dari batu membawa kemenangan dalam hidupnya. Itu tidak membawa kegagalannya. Jadi dia kehilangan kegagalan. Dan juga tidak mampu menahan rasa takut dan keengganan yang disebabkan oleh kegagalan. Itu. Bibir Arthur terbuka ringan. Dan bertanya seperti seorang gadis. Tolong beri saya kebijaksanaan dan beritahu saya cara mengalahkannya. Itu tidak mengacu pada Gilgamesh. Tetapi semua kesalahan yang disebabkan oleh kesenjangan dengan Gilgamesh. Kalahkan. Ketakutan. Qin Yichen tersenyum. Metode ini tidak dibuat olehnya sendiri. Demikian pula, itu diwarisi dari leluhur. Ya, saya telah melihat metode dalam volume mentalitas, yang merupakan kode rahasia menumbuhkan keyakinan di dalam hati, yaitu, lihat itu. Melihat ketakutan seperti melihat mata musuh. Arthur terkejut, melihatnya. Meskipun gadis itu kehilangan kegagalan, dia tidak bodoh dan tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, sebagai Raja Ksatria, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak perlu dikatakan lagi. Dia adalah kepercayaan dari banyak ksatria. Oleh karena itu, sepanjang hidupnya, dia telah mematuhi dogma di dalam hatinya, berjalan di setiap jengkal dunia dengan keadilan dan kasih sayang. Arthur memperhatikan hatinya, sementara senyum Qin Yichen tetap tidak berubah, dan kemudian berkata, sebenarnya, ketakutan yang dibawa oleh musuh jauh lebih mudah dihancurkan daripada musuh itu sendiri. Anda hanya perlu melihatnya, melihat ketakutannya, dan ketakutan akan hilang. Karena rasa takut hanyalah semacam emosi, semacam pemikiran. Ketika musuh yang Anda temui memiliki tingkat kebrutalan yang berbeda, pemikiran semacam ini akan berbeda kekuatannya. Qin Yichen berpikir sejenak dan memberikan analogi. Misalnya, jika saya tidak makan sehari, saya benar-benar ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Ini adalah ide makan. Jika saya kelaparan selama 3 hari lagi, gagasan tentang kelaparan akan membuatku mencari segalanya. Sesuatu untuk dimakan. Tapi itu hanya pikiran. Tentu saja, saya akan mati jika saya tidak makan. Tetapi jika Anda tidak takut, Anda tidak akan mati. Tetapi Anda akan hidup lebih baik. Ketika Anda melihat pikiran itu menghilang. Seolah-olah Anda mengabaikan pikiran tentang makan. Bahwa di dunia luar, yaitu, pada kenyataannya, tidak ada yang benar-benar terjadi pada Anda. Ini adalah metode mengamati pikiran di Chuan Xinlu. Qin Yichen berlatih sepanjang waktu, dan metode ini penuh dengan kegembiraan, yang membuat Arthur mempelajarinya dengan cara yang layak. Bulu mata yang panjang dan indah berkedip sedikit, dan Arthur lebih tahu cara bernapas. Naik turunnya napas membuat pikirannya lebih hampa. Kekosongan tidak menghina, tetapi semua yang ada di langit. Melihat rasa takut itu akan hilang tanpa keraguan. Bibir ceri gadis itu terbuka dengan ringan, seserius gumaman para dewa di kehidupan sebelumnya. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang lebih baik, dan bakat Raja Ksatria membuatnya memahami ajaran Qin Yichen. Pedang sumpah kemenangan di tangannya tampaknya perlahan-lahan menjadi stabil, dan dicengkeram oleh gadis itu lagi, seperti yang terjadi di masa lalu. Pada saat yang sama, cahaya melonjak. Ares menatap segala sesuatu melalui prisma yang bersinar, atau pertempuran cawan suci, yang awalnya merupakan drama yang biasa mereka abaikan. Gilgamesh semakin merajalela, dan bahkan para penganut Ratu Surga disebut. Nezio menggertakkan giginya dengan keras di sampingnya. Tiran ini mengandalkan kemuliaan para dewa untuk memiliki legenda seumur hidup di zaman kepahlawanan. Tapi apakah dia pikir ini adalah zaman para pahlawan? Pikir Wang Wei-nya bisa memperlakukan semua orang sebagai bajingan? Belum lagi ini bukan lagi era para pahlawan. Bahkan jika dulu, kekuatan heroik hanya bisa berdiri di bawah kecemerlangan para dewa. Adegan pertempuran masih terpampang di mata Ares, dan dia tiba-tiba tersenyum, dengan sentuhan kebanggaan dan kebijaksanaan. Untungnya, Gilgamesh tidak menyerah, atau lebih tepatnya, tidak menyembunyikan taringnya. Ares tahu bahwa waktu yang paling menakutkan bagi singa jantan bukan hanya saat singa itu meledak, tetapi juga pada malam berburu dengan taring tersembunyi dan niat membunuh yang terkendali. Gilgamesh tidak diragukan lagi adalah singa jantan, meskipun sekarang terlihat seperti anjing gila. Sepertinya anjing gila tidak bisa dididik, yang membuat Ares semakin khawatir, karena anjing gila yang tidak bisa dididik akan selalu menjadi anjing gila. Jika tidak dididik, dia tidak bisa berevolusi. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Gilgamesh adalah anjing gila, dan sebagai dewa perang, sulit baginya untuk melatihnya sebagai anjing yang setia. Memadat perhatiannya pada Gilgamesh, mata Ares bisa menghancurkan cahaya keemasan yang melonjak dari yang pertama menjadi bubuk, mengunci sinar kekuatan pedang yang meletus dari cahaya keemasan. Ini, pisau. Hukumnya ternyata pisau. Ares tersenyum, tetapi Nezio menjadi lebih bingung dan bahkan bersemangat, karena hanya dengan pisau ini dapat menyimpulkan bahwa yang disebut dewa tertinggi ini jelas palsu. Karena di Olympus, di alam dewa, tidak ada dewa tertinggi yang menggunakan pedang sebagai aturan.
Selain itu, ini sama sekali bukan dewa tertinggi. Ini bukan inkarnasi, ini dewanya. Dia hanya seorang master. Nezio menggertakkan giginya, entah kenapa tidak nyaman. Lagi pula, dia, yang dikagumi dan disembah oleh banyak orang percaya, hanyalah dewa tengah. Dan di bawah perintah para dewa, akan ada dewa penguasa yang muncul di mata Lord Ares dari udara tipis. Nezio sedikit tidak mau. Kecemerlangan ilahi yang dia pancarkan dari tubuhnya disebut Guangming, Tuan Ares. Ketuhanannya tidak diizinkan oleh perintah. Harus diadili dan ditekan. Ares mengangkat alisnya dan tertawa pelan. Apakah dia belajar sendiri? Aku tahu. Jadi aku memutuskan untuk menghakiminya secara pribadi. Biarkan dia tahu kehebatan para dewa. Beritahu dia prinsip mematuhi ketertiban. Dan biarkan dia menyerah pada cahaya dewa perang. Ares tersenyum dengan sedikit kegembiraan. Ya, hanya kegembiraan. Gilgamesh adalah anjing gila yang sulit dijinakkan. Dan dewa alien berambut hitam dan bermata hitam ini, dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh pisau itu, adalah anjing yang setia dengan potensi yang baik. Ares ingin menaklukkannya, tetapi dia tidak terburu-buru, karena selama dia mau, kerikil Olympus tempat pertempuran cawan suci berada dapat dipegangnya kapan saja. Saat dia menghadapi Gilgamesh barusan, dia tidak melakukan yang terbaik. Yah, Brotherhood sialan, pertunjukan yang bagus ini bisa dipentaskan terlebih dahulu. Semuanya seolah menjadi kutukan ketidakpuasan terhadap penampilan sang aktor. Ares tidak peduli, bahkan sangat santai. Night King Arthur, Basaka, Brotherhood, dan Gilgamesh. Kali ini pertarungan Holy Grail sudah sangat seru. Ketika orang itu menghadapi Gilgamesh, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Menarik, mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Gilgamesh? Ares membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat. Sebagai dewa perang di alam semesta ini, dia berdiri dengan bangga di 9 langit dan melihat ke bawah pada segalanya.